Satu suara saja, satu suara kecil, dan kamu mati. Tidak ada waktu untuk lari, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Mereka tidak bisa melihatmu, tapi mereka bisa mendengarmu. Dan mereka lebih cepat dari yang kamu kira. Hari ke-89. Sebuah kota kecil di Amerika sudah lama mati, jalanan kosong, toko-toko ditinggalkan, dan di antara deretan rak toko yang berantakan, ada sebuah keluarga. Mereka bergerak tanpa alas kaki, tanpa suara, seolah udara itu sendiri bisa membunuh mereka. Dan ini adalah keluarga Abbott. Perkenalkan, Lee sang ayah bergerak dengan terlatih, matanya selalu waspada, tangannya selalu siap. Evelyn sang ibu, berbadan besar, ia hamil, tapi ia tetap bergerak pelan, hati-hati, seperti seorang prajurit. Regan si putri sulung, tulis sejak lahir, ia tidak bisa mendengar, tapi justru itu yang membuatnya memahami dunia dengan cara yang berbeda dari orang lain. Markus, putra mereka satu-satunya, masih muda dan selalu merasa takut. Dan yang terakhir, si bungsu yang menggemaskan, Beau. Beau tidak terlalu mengerti betapa berbahayanya dunia ini, dunia yang mereka tinggali. Mereka berkomunikasi dengan bahasa isyarat, bahkan langkah kaki mereka tidak boleh terdengar sedikit pun. Setiap benda yang mereka sentuh diperhitungkan. Karena di luar sana ada ancaman bahaya dari makhluk yang tidak punya mata, tapi pendengarannya luar biasa tajam. Mereka datang dari tempat yang tidak diketahui. Pada saat keluarga ini di toko itu, Beau menemukan sebuah mainan, pesawat roket kecil berwarna-warni. Matanya berbinar karena kesenangan, ia memungutnya. Ia meletakkan roket itu ke meja, tapi Regan melihat ekspresi adiknya. Dengan diam-diam, ia memungut roket itu lagi. Ia tidak bermaksud jahat, ia hanya ingin membuat adiknya tersenyum. Kemudian, mereka berjalan pulang melewati jalur berpasir yang sudah keluarga itu buat, agar langkah kaki mereka tidak terdengar. Mereka melewati jembatan kayu, sungai, dan pohon-pohon lebat. Beau berjalan paling belakang, memeluk roket kesayangannya. Membuat semua orang membekukan diri. Lee menoleh ke belakang, matanya membelalak. Dia mencoba menyelamatkan Beau. Dan keluarga Abbott hanya bisa berdiri, diam, menangis tanpa suara. Hari ke-472. Kehidupan terus berjalan, atau lebih tepatnya, dipaksakan untuk terus berjalan. Lahan pertanian keluarga Abbott sudah dirancang ulang untuk bertahan hidup. Di bawah tanah, Lee punya ruangan kerja rahasia. Dinding-dindingnya penuh dengan foto, koran,
catatan, gambar anatomi makhluk-makhluk itu. Lee sudah tahu satu hal, makhluk itu buta. Ia mengandalkan suara, tapi itu belum cukup karena tidak ada senjata yang bisa menembus kulitnya. Ada sesuatu dari frekuensi alat itu yang menarik perhatiannya, tapi ia belum tahu apa itu. Sementara itu, Regan hidup dengan rasa bersalah yang tidak pernah bisa ia katakan pada siapapun. Dia yang memberikan mainan itu kepada Beau. Itu artinya dia yang membunuh adiknya secara tidak langsung. Dan Regan merasa bahwa ayahnya menyalahkan dirinya atas kematian Beau. Padahal Lee tidak pernah menyalahkannya secara langsung. Tapi Regan bisa merasakannya. Jarak antara mereka semakin lebar setiap hari. Suatu hari, Lee mengajak Markus ke air terjun, satu-satunya tempat di mana mereka bisa berbicara dengan keras, karena suara air menutupi segalanya. Why didn't you let her come? Do you blame her? Blames herself. It was no one's fault. You still love her, right? You should tell her. Di tempat yang berbeda, Regan pergi ke tempat Beau tewas. Dia bersedih di sana, bahkan hendak bermalam di sana. Dalam perjalanan pulang, Lee dan Markus melewati hutan dan menemukan seorang kakek tua berdiri di seberang jalan. Di depannya sesosok tubuh tergeletak, istrinya yang sudah tidak bernyawa. Lee mendekatinya, mengisyaratkan dengan tangan, "Diam, tolong, diam." Cerita berlanjut pada malam harinya, di mana Evelyn sendirian di rumah. Ia duduk di kamar Beau sembari memandang foto anak-anaknya. Seperti biasa, sambil menangis tanpa suara. Lalu tiba-tiba, hal itu membuatnya panik, sehingga ia harus sampai ke basement kedap suara agar dia dapat melahirkan di sana. Jadi dia mulai bergerak pelan menuruni tangga, namun dengan terpaksa sambil menahan rasa sakit, ia menutup mulutnya dengan tangan. Bahkan air matanya pun sampai terjatuh. Dengan cepat, ia memutuskan untuk menekan tombol sistem peringatan yang mengubah semua lampu luar rumah menjadi menyala merah. Lalu ia berjalan pelan-pelan menjauh dari basement untuk pergi ke kamar mandi, masuk ke dalam bathtub, karena saat itu juga dia harus melahirkan sendirian, sambil menahan rasa sakit walau dalam keheningan total. Evelyn mendekap mulutnya. Setiap kontraksi terasa seperti gelombang yang ingin membuatnya berteriak sekeras-kerasnya. Tapi dia tidak boleh berteriak dan harus menahannya agar bisa selamat dari kematian yang mengincar nyawanya. Lee dan Markus yang melihat lampu berwarna merah dari kejauhan, mereka berlari pulang. Tapi sebelum mereka bisa masuk ke rumah, Lee punya rencana untuk menyalakan beberapa kembang api, menyuruh Markus berlari menuju tempat kembang api, sedangkan Lee mempersiapkan senjata untuk menyelamatkan Evelyn.
Sementara itu, Regan yang mendengar suara kembang api berjalan sendiri menuju sumber suara. Ia menemukan Markus di luar. Bersama-sama mereka berjalan menuju silo jagung di pinggir ladang. Tanpa pikir panjang, Regan melompat masuk ke dalam silo untuk mendorong potongan panel ke arah Markus agar bisa ia pegang. Markus berhasil naik, tapi kini Regan yang tenggelam. Markus menarik kakaknya dengan sekuat tenaga, dan mereka akhirnya berhasil. Regan tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, tapi di kepalanya terbesit satu hal yang pasti, bahwa alat itu berguna untuk melemahkan makhluk itu. Lee yang akhirnya tiba di silo dengan membawa kapak, melihat anaknya selamat, ia menghela napas lega. Tapi kemudian makhluk itu muncul lagi dari balik silo. Ia menatap Regan, putrinya yang tuli, yang selama ini ia coba lindungi dengan menjaga jarak dengannya, yang justru membuat Regan merasa tidak dicintai. Lalu Lee menggerakkan tangannya dalam bahasa isyarat. Seketika suaranya memecah keheningan dunia itu. Teriakan itu untuk memancing makhluk itu menyerang, supaya memberikan waktu kepada kedua anaknya pergi dari situ. Kemudian, Regan dan Markus menjalankan truk untuk pergi dari sana. Di sana, Evelyn keluar dari rumah dengan membawa senapan. Tapi makhluk itu juga mendekat ke arah mereka, dan Evelyn mengajak Regan dan Markus masuk ke dalam ruang kerja Lee. Markus diminta untuk menjaga adiknya yang baru lahir. Sedangkan Regan melihat speaker besar dan perangkat radio yang selama ini dipakai Lee untuk bereksperimen. Di kepala Regan semuanya sudah jelas sekarang, bahwa alat bantu dengar miliknya dapat berguna untuk melawan makhluk itu. Dia tahu itu bukan kebetulan, pasti ada penjelasan yang masuk akal di baliknya. Dan Evelyn berdiri di sebelah Regan dengan senapan di tangannya. Seketika ruangan itu hening sejenak, dan terpantau dari monitor CCTV, para makhluk yang lain juga melarikan diri dari sana. Evelyn dan ketiga anaknya dapat bernapas dengan lega, karena mereka berhasil dengan selamat. Dan disinilah film ini berhenti. A Quiet Place bukan sekedar film horor tentang monster. Ini tentang sebuah keluarga yang belajar bicara, justru ketika dunia memaksa mereka untuk diam. Juga tentang seorang ayah yang tidak pernah bisa mengucapkan kata-kata yang ingin ia katakan kepada putrinya, tapi mengatakan dengan cara yang paling luar biasa di saat-saat terakhirnya. Bahkan tentang seorang gadis yang selama setahun lebih hidup dengan rasa bersalah, yang akhirnya menemukan bahwa justru kelemahannya yang menjadi salah satu senjata paling ampuh untuk menyelamatkan keluarganya. Dan tentang cinta yang tidak perlu diucapkan, cukup dirasakan saja. Apakah kamu sudah nonton A Quiet Place? Coba tulis di komentar, adegan mana yang paling bikin kamu menahan napas? Evelyn yang melahirkan sendirian dalam keheningan, Lee yang mengorbankan dirinya, atau
ending terakhir dengan senapan dan alat bantu dengar itu. Jika ada request untuk cerita film yang ingin dibuat alurnya, silakan tulis pada kolom komentar. Akhir kata, dengan segala hormat, saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Ciao.